Halo standar semua, kita teruskan pembahasan kita di capital structure ya. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang teori Modigliani and Millers yang juga dikenal dengan independence theory. Nah, independence teorinya Modigliani and Millers itu bisa berjalan didukung dengan 3 asumsi di sini. Yang pertama, from cash flow. Jadi cash flow yang didistribusikan itu tidak terpengaruh, is not affected ya. Tidak terpengaruh dari bagaimana perusahaan itu dibiayai gitu. Jadi payment to all holdersnya, baik ke equity holder maupun juga ke debt holder ketika ada pinjaman, itu tidak terpengaruh oleh bagaimana perusahaan itu dibiayai. Contohnya bisa dilihat di sini. Nah, ini kita terusin dari contoh yang sebelumnya ya. Ini masih di Excel yang MM 60%, equity 40%. Ini kalau saya resume di bawah, ketika kita menggunakan 100% equity, ini berarti unlevered, nggak ada ininya ya, nggak ada pinjamannya, maka EBIT-nya 2 juta. Karena nggak ada pinjaman, maka nggak bayar interestnya 0, earning-nya 2 juta. Nah, payment to all holder-nya itu ya semuanya ini 2 juta. Ini yang lari semuanya ke equity holder. Sedangkan kalau kita memakai pinjaman, ya, ini yang leverage ya. Di sini kita pakai contoh yang di atas ini, di mana pinjamannya adalah 40%. Jadi di sini 40% debt. Maka dari EBIT 2 juta, karena kita membutuhkan pinjaman 40% ini, kita tadi berarti meminjam sebesar berapa? 8 juta ya. 40% kali 20 juta sama dengan 8 juta. 8 juta kali 6% itu sama dengan 480.000 interestnya. Terus earningnya berarti 1.520.000. 2 juta kurangi 480.000. Nah, payment to all holdernya berarti 1.520 tambah 480 sama 2 juta. Cuman ini lari ke equity holder sebesar 1.520, ke debt holder sebesar 480. Tapi payment to all holdernya kalau kita lihat di sini sama 2 juta. Artinya ini tadi firm cash flow yang terdistribusi baik ke equity holder maupun debt holder kalau ada pinjaman itu tidak terpengaruh dari bagaimana si company itu dibiayai. Apakah 100% equity berarti 2 juta juga lari ke equity holder, atau apakah dibiayai dengan pinjaman 40% berarti tadi payment to all holdersnya tetap 2 juta, yang 1.520 ke equity, yang 480 ke bond holder. Itu asumsi pertama. Asumsi yang kedua dibilang bahwa independence theory itu akan bisa berjalan kalau financial markets itu perfect. Financial markets perfect itu gimana maksudnya? Financial markets perfect itu adalah ketika kita sebagai investor gitu ya, mau masuk sebagai debt holder berarti dapat interest payment debt holder, atau kita mau masuk sebagai equity holder jadi kita dapat dividen ya, itu sebenarnya sama aja. Tadi kan udah kita bahas ya, mau masuk sebagai equity holder kita akan dapat 2 juta. Mau masuk sebagai debt holder dan juga misalnya sebagai equity holder sama juga 2 juta. Cuman nanti proporsinya tadi dibagi. Nah, itu financial markets itu perfect, sama aja. Kita mau beli obligasi atau mau beli saham, itu return yang akan kembali ke kita, akan kita peroleh itu sama saja. Itu financial markets perfect.
Terus berikutnya adalah tidak ada pajak. Ini tadi ya, kita lihat di perhitungan sebelumnya. Nah, kita lihat di sini kan nggak ada pajak ya. Harusnya di sini ada pajak nih. Sini ada pajak, tetapi tidak disebutkan. Ini nih persis seperti contoh di Excel. Selain itu juga tidak ada biaya transaksi. Jadi kalau kita nerbitin saham, nerbitin obligasi itu kan ada biaya transaksi. Terus kalau kita jual saham, beli saham itu juga ada biaya transaksinya, fee-nya. Begitu juga jual beli obligasi itu ada fee-nya. Nah, itu dianggap tidak ada. Maka kemudian teori independence tadi, teorinya Modiglin and Millers itu tercapai atau bisa dijalankan. Tetapi ini menjadi penting karena kalau kita lihat teori-teori tersebut, ini ya, berdasarkan asumsi ini kan misalnya nih kita ambil satu saja, tidak ada pajak. Emang ada emang ada negara yang nggak mengenakan pajak gitu? Walaupun tax haven countries tetap aja ada pajak, walaupun bahwa perhitungannya kemudian tarifnya berbeda dan segala macam aturannya berbeda. Nah, itu lain hal, tetapi tetap aja ada pajak untuk membiayai public budget. Maka menjadi penting, sekali lagi itu hanya salah satu contoh, menjadi penting ketika kita harus membandingkan antara teori ini dengan prakteknya, realitasnya bagaimana. Nah, ini penting untuk kita bandingkan karena begitu kita salah menetapkan atau menghitung atau membuat proporsi dari capital structure, berapa equity, berapa debt, itu akan membawa konsekuensi kepada perhitungan investasi kita gitu, ketika kita mau menghitung firm value atau project value. Nah, perbedaan itu antara realitas dan teorinya MM itu nyata adanya karena setidaknya ada dua pelanggaran, two violation of MM teori. Apa saja itu? Satu, capital structure itu mempengaruhi dari cash flow yang diperoleh oleh baik debt holder maupun equity holder. Jadi ini kaitannya dengan asumsi yang pertama ya. Ini saya lingkarin, asumsi pertama itu sebenarnya terlanggar di dunia realnya, di dunia investasi secara nyatanya begitu. Nah, kita bahas satu-satu. Bagaimana bisa capital structure itu bisa mempengaruhi dari arus kas yang diterima oleh baik equity holder maupun debt holder. Nah, ini pertama disebabkan karena interest atau bunga itu tax deductible expense. Sedangkan dividen itu tidak tax deductible. Jadi kalau interest ini kan kita perhitungkan di laporan laba rugi ya. Di laporan laba rugi, kemudian itu akan diperoleh perusahaan dan akan menjadi pengurang pajak. Sedangkan dividen walaupun ada pajak tapi dia kan sifatnya final dan dibayar oleh equity holder langsung. Kalau yang di interest tadi itu yang membayar adalah perusahaan atau corporate. Itu. Nah, nanti di sini ada yang namanya perisai pajak atau interest tax shield. Inilah yang kemudian akan menjadikan capital structure itu akan mempengaruhi arus kas yang diterima oleh baik debt holder maupun equity holder. Nah, ini after tax, firm have more money to distribute to their debt and equity holder if they use debt financing. Gitu ya. Ini timbul dari interest tax shield ini. Nah, coba kita lihat contohnya. Nah, ini contoh ya, violation atau pelanggaran yang pertama. Di sini akan dibuktikan bahwa capital structure itu mempengaruhi cash flow yang diterima oleh si equity holder maupun bond holder. Coba kita lihat. Pertama, kita akan konsentrasi dulu di kolom B. Kolom B ini memberikan data ketika perusahaan tidak berhutang, unleveraged, berarti 100% equity, gitu ya. EBIT-nya 2 juta, earning before tax-nya 2 juta. Nah, ini kalau ada pajak gitu ya, tax 25%, misalnya kalau dalam contoh ini, maka ini yang kemudian akan membedakan dengan teori MM yang
sebelumnya, yang independence theory tadi, yang dia mengasumsikan di teori MM itu nggak ada pajak. Tapi realitanya kan ada pajak, maka kita hitung pajak 25% misalnya. Berarti 25% kali 2 juta itu 500.000. Net income-nya berarti 2 juta kurangi 500.000, 1.500.000. 1.500.000 payment to all holders-nya ya 1.500.000. Kalau yang ini berarti semua ke equity holder. Sedangkan kita kalau kita bandingkan dengan kolom C ini leverage ya, berarti ini kita 40% kebutuhan pembiayaan dari debt, itu kita hitung. EBIT-nya misalnya 2 juta, interest-nya 480 ya, dari 6% kali 40% kali berapa kebutuhan pembiayaannya, 20 juta kalau nggak salah ya, harus 80.000. Terus kemudian EBT-nya, earning before tax-nya berarti 2 juta kurangi 480, 1.520. Dikenakan pajak 25%, 25% kali 1.520 sama dengan 380. Nah, sampai sini nih kita freeze sebentar. Coba kita bandingkan. Pajak ketika unlevered itu 500.000. Pajak ketika levered itu 380. Artinya di sini seolah-olah kita membayar pajak lebih kecil ketika kita berhutang karena ada ini interest yang merupakan tax deductible sebesar 120.000. Ini 500 kurangi 380 kan 120 ya. Jadi saya terusin 1520 kurangi 380, net income ketika kita levered, ketika kita menggunakan debt itu 1.140.000. Nah, kalau kita jumlahkan payment to all holders-nya berarti 1.140 tambah 480 sama dengan 1.620. Yang 1.140-nya ke equity holder, yang 480-nya ke bond holder. Itu ya. Jadi seolah-olah ketika kita menggunakan levered, menggunakan pinjaman ini lebih besar. Lebih besarnya sebesar berapa? 120.000. 1.500 ke 1.620.000. Ada 120.000. Nah, 120.000 di sini ini sebenarnya didapatkan dari sini. Tax benefit dari interest tax shield. Nah, beda ya. Berarti ketika capital structure-nya berbeda, ini unlevered 100% equity, ini levered 40% debt, 40% equity, menjadikan cash flow ke all holders-nya menjadi berbeda. Cocok dengan violation yang pertama gitu. Bisa dijelaskan dengan perhitungan ini. Nah, berikutnya capital structure effect cash flow itu juga terkait dengan bahwa ketika kita melakukan pinjaman, ada debt financing, itu kan kita berjanji gitu ya untuk membayar imbal hasil, interest, dan juga principal. Artinya kita terikat dengan legal obligation, dengan kewajiban yang harus dilakukan. Ketika kita tidak melakukan kewajiban kita, maka kemudian ada potensi dipilotkan atau bangkrut gitu ya, dibangkrutkan. Nah, dibangkrutkan ini akan menciptakan cost atau akan menimbulkan cost of bankruptcy, yang itu akan kemudian mempengaruhi behavior dari baik supplier maupun customer dalam berbisnis dengan perusahaan kita. Nah, sampai sini saya freeze dulu pembahasan di bagian yang ketiga ini, karena ini nanti ada kaitannya dengan yang di bawah ini, yang tentang interest expense, gitu ya. Jadi saya lanjut dulu ke yang kedua, violation yang kedua, yaitu biaya transaksi dan interest payment itu exist atau ada, gitu ya. Biaya transaksi itu ada, jadi kalau kita mau melakukan pinjaman atau menerbitkan saham, itu ada biaya-biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan. Dan juga kemudian kalau kita debt holder maupun equity holder itu tidak memegang instrumen baik saham maupun obligasi sampai misalnya kalau obligasi kan ada jatuh tempo ya, misalnya kita tidak mau memegang sampai jatuh tempo, kita perjualbelikan di pasar sekunder, itu kan ada
pajak, ada fee yang harus kita bayar ke broker, ke perusahaan sekuritas dan segala macam. Nah, itu ada, dan itu akan membuat rate di mana investor bisa meminjam itu bisa berbeda dengan rate ketika si perusahaan yang meminjam. Itu. Nah, kalau rates yang diberlakukan atau dikenakan kepada perusahaan itu kan sudah memperhitungkan resiko, udah memperhitungkan biaya-biaya penerbitan instrumen baik debt maupun saham tadi gitu ya, dan juga akan menjadikan berbeda. Kalau ternyata berbeda, maka kemudian cost of capitalnya juga akan berbeda. Cost of capital berbeda, maka firm value akan berbeda. Terus berikutnya, interest payment itu ada. Iya dong, kalau ada debt maka ada interest atau ada imbal hasil. Nah, di sini ada yang namanya interest tax shield. Interest tax shield udah kita bahas yang di atas tadi, yang ada tax benefit tadi. Nah, ini kita akan kembali sekali lagi yang sebelumnya kita freeze, yaitu ada threat of bankruptcy. Nah, ini saya menjelaskannya seperti ini. Kita lihat lagi di contoh Excel. Nah, kita balik ke tab violation ini ya, yang 60% equity, 40% debt. Kita sekarang sampai di sini. Kita menghitung sekarang cost of capital dari perusahaan yang levered gitu. Nah, ini kita teruskan dari contoh atau di Excel tab-tab sebelumnya. Di kasus yang sama, kita teruskan earning per share-nya 0,95 dari net income dibagi shares outstanding. Terus dari sini kita bisa menghitung cost of equity-nya dari earning per share dibagi harganya. Itu kita dapat 9,5%. Sekali lagi ini nanti silahkan dirunut sendiri ya angkanya dari mana, karena ini terhubung dengan yang sebelum-sebelumnya, yang di sheet yang di sebelah kirinya. Terus kemudian dari sini kita menghitung apa ini? Bisa menghitung cost of capitalnya. Cost of capitalnya berarti WACC ya, WACC biasa. Jangan lupa kita kalikan 1 minus tax karena sudah ada pajak di sini. Pajaknya 25%. Maka kalau dilihat di rumusnya di atas itu formulanya, ketika kita menghitung WACC proporsi debt kali cost of debt kali 1 minus tax dikalikan proporsi equity kali cost of equity, kita dapat angkanya 7,5%. Nah, kita bandingkan nih. Cost of capital ketika levered itu 7,5%. Bandingkan dengan yang sebelumnya, yang unlevered, baik unlevered maupun yang levered tapi tidak ada pajak, itu 10%. Ini ya, 10% ini dapat dari sini. Ini yang unlevered. Ini yang levered tapi nggak ada pajak. Sama-sama 10%. Kalau kita bandingkan di sini, beda. Ternyata levered dengan pajak with tax itu 7,5%. Artinya apa? Artinya WACC-nya lebih kecil. Ketika WACC lebih kecil, maka NPV akan menjadi lebih tinggi karena kan dia discount rate, sekali lagi ya, dia penyebut. Nah, artinya kalau situasinya begini kemudian memancing kita untuk berpikir bahwa ya sudah, kalau begitu debt-nya saja dibanyakin, ditinggiin, ditambah gitu, sehingga akan menurunkan WACC sekecil-kecilnya. WACC sekecil-kecilnya akan menaikkan NPV atau firm value setinggi-tingginya. Nah, apakah begini situasinya gitu? Apakah ini bisa dijalankan gitu ya dengan menaikkan debt sebanyak-banyaknya? Nah, itu yang akan kita bahas bagaimana realitanya. Kita kembali ke mind map. Nah, ini kalimat ini tadi kita bahas di Excel yang barusan ya, bahwa tax deductibility of interest expense itu menyebabkan weighted average cost of capital WACC itu decline, turun. Tadi ya, dari 10% turun menjadi 7,5% karena include debt yang lebih besar di dalam capital structure. Lalu apakah kemudian debt itu kita bisa naikkan all the time? Itu jawabannya adalah ternyata tidak.
Nah, kenapa tidak? Karena debt obligation yang fix tadi, yang harus kita bayar mandatory tadi, kalau dia melebihi dari ability to generate cash, jadi melebihi kemampuan membayarnya, dari sisi atau dari perspektif eksternal terutama ya, itu akan membuat yang namanya persepsi tentang kebangkrutan, dan kemudian akan menimbulkan yang namanya financial distress cost. Nah, ini pembahasannya kita balik ke yang sebelumnya, yang di sini ya, yang di sini. Nah, apa itu yang dimaksud dengan bankruptcy cost dan financial distress? Jadi, kalau perusahaan itu makin banyak hutangnya, makin gede debtnya, tambah gitu ya, itu akan mempengaruhi behavior dari pihak eksternal. Eksternal ini si customer dan supplier. Saya ambil contoh saja supplier gitu ya. Ini yang kemudian diterangkan di sisi implisit, atau yang ya implisit gitu ya, yang kelihatannya tidak tersurat gitu, hanya tersirat. Maksudnya begini, ketika debt itu makin banyak, maka supplier itu akan berpikir, supplier itu kan dia akan nyuplai raw materials gitu ya ke perusahaan, menyuplai bahan baku, dan umumnya itu kredit gitu. Nah, nanti setelah beberapa lama, setelah ada jatuh tempo, kemudian baru dibayar oleh perusahaan. Nah, ketika supplier melihat debt ini makin besar, debt perusahaan makin besar, maka timbul kekhawatiran dari sisi supplier. Oh, jangan-jangan makin besar debt ini, kemudian makin makin resiko kredit itu makin naik gitu, sehingga nanti kalau ada apa-apa dengan perusahaan, maka hutangnya perusahaan, yang piutangnya si supplier tadi, karena dia ngasih kredit raw materials, itu menjadi tidak bisa dibayar. Nah, itu kemudian membuat policy dari si supplier untuk memberikan alokasi kredit ke perusahaan akan makin diturunkan gitu. Setidaknya akan makin berhati-hati, dia akan makin aware gitu, makin direm. Nah, itu kalau satu supplier mungkin nggak terasa efeknya, tetapi kalau semua supplier melihat situasi yang sama, semua mengerem alokasi kredit ke perusahaan, maka kemudian bisnis dari perusahaan kan akan terganggu, karena dia yang semula bisa tempo, bisa kredit, harus bayar cash. Nah, kemudian secara keseluruhan, kemudian kinerja dari perusahaan ini akan turun gitu ya, karena itu tadi alokasi kreditnya dikurangi oleh supplier, dia harus ini cash gitu, artinya nggak optimal gitu kinerjanya. Nah, itu kemudian malah justru kontraproduktif bagi perusahaan. Jadi debt tadi itu kalau terlalu besar dan kemudian dipersepsikan oleh si pihak eksternal, dalam hal ini contohnya adalah supplier, melebihi dari kemampuan bayar dari perusahaan, atau ada ketakutan terhadap kemampuan dari bayar dari perusahaan, maka kemudian malah justru kontraproduktif. Itu yang implisit. Nah, yang eksplisit itu ini beneran kalau bangkrut gitu ya. Kalau perusahaan bangkrut itu kan dia harus bayar macam-macam tuh. Bukan hanya bangkrut terus selesai ceritanya. Dia harus bayar lawyers, akuntan, valuer untuk menilai aset gitu ya. Terus kemudian ada restructuring atau liquidation cost, biaya untuk melikuidasi dan segala macam, dan itu jumlahnya besar, signifikan, dan itu juga kemudian akan makin membebani perusahaan. Nah, itu kenapa kemudian balik lagi ke tema kita tidak bisa kemudian memaksimalkan debt setinggi-tingginya untuk menurunkan WACC. Jadi tantangannya di sini adalah menentukan berapa banyak optimal debt yang dia akan leverage gitu ya, akan mengungkit kinerja keuangan dari perusahaan. Nah, uraian ini kalau mau di resume itu kita bisa balik ke Excel di bagian ini. Nah, ini grafik untuk meresum dari pengertian kita, dari pemahaman kita. Ini ketika tadi lever, situasinya adalah perusahaan lever, jadi ada debt, dan debt-nya ini kemudian menjadi tax deductible expense tadi, ada interest tax shield, berarti di sini ada juga ada pajak gitu. Nah, ini grafiknya seperti ini. Cost of debt-nya ini
masih sama, berapapun pertambahan debt-nya, cost of equity naik karena dia kastanya di bawahnya debt, dan ketika debt-nya makin naik maka resiko dia makin naik, maka minta cost of equity atau imbal hasil yang juga naik. Nah, tapi ketika kita plot atau kita hitung WACC-nya dia itu turun, cenderung menurun gitu ya, karena ada unsur ini tadi, interest tax shield, yang menjadikan cost of capital itu turun. Nah, ini belum ada yang namanya tadi itu threat of bankruptcy, jadi bankruptcy cost dan financial distress cost. Maka grafiknya menjadi seperti ini. Berbeda ya dengan yang sebelumnya. Nah, ini yang sebelumnya WACC-nya sama, lurus 10%. Nah, kalau yang di sini berbeda karena ada unsur pajak. Begitu. Nah, berikutnya kita masukkan juga unsur ketika ada interest tax shield dan kemudian debt itu kemudian ternyata tidak bisa di-push untuk ditambah sebesar-besarnya begitu, karena ada bankruptcy cost dan financial distress. Maka kemudian kita bisa lihat di sheet yang ini, the truth and optimal point. Nah, grafik ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa ketika ada bankruptcy cost, jadi ada persepsi dari supplier tadi yang kemudian bisa terpengaruh karena kenaikan debt yang makin besar, dan kemudian ada financial distress juga, akan membawa akibat ke cost of debt itu seiring dengan pertambahan debt dia akan naik, ya kan? Itu tadi, karena ada ketakutan kebangkrutan dan segala macam, makin tambah debt-nya makin beresiko juga dari debt holder, maka debt holder minta kenaikan imbal hasil. Nah, ketika debt holder aja minta kenaikan imbal hasil, apalagi equity holder, dia makin naik lebih tinggi. Nah, kenaikan lebih tinggi dari equity, cost of equity maksudnya, dan kemudian cost of debt akan membawa akibat ke WACC yang juga naik. Tapi tetap karena ada unsur interest tax shield, maka di awal-awal dia akan turun dulu, ya, ini turun baru kemudian naik. Nah, kalau disimpulkan dari tiga grafik tadi ya, saya ulangin lagi, ini grafik yang pertama, masih coret-coretan, kalau kalian ngikutin dari awal tahu ya coret-coretannya ini apa maksudnya. Terus kemudian ini grafik yang kedua, bedanya di sini ya, di WACC, dan kemudian ini yang ketiga. Nah, kemudian kalau disimpulkan, ini jadi satu grafik di sini. Ini membacanya adalah yang hijau, ini adalah grafik pertama. Jadi WACC-nya sama terus. Ini saya terangin dulu, yang sumbu X-nya debt to firm value, sumbu Y-nya value dari perusahaan. Skenario 1, value dari perusahaan itu sama berapapun debt-nya karena WACC-nya nggak pengaruh. Nah, skenario yang kedua, itu yang biru ini. Seiring dengan debt yang bertambah, maka value dari perusahaan naik terus karena dipikir bahwa debt itu bisa di-push sebesar-besarnya sehingga WACC sekecil-kecilnya, dan kemudian value bisa naik setinggi-tingginya. Padahal ternyata enggak juga. Yang benar adalah walaupun debt itu bisa menurunkan WACC, tetapi ada batasnya yang dibatasi dengan itu tadi, debt financial distress dan bankruptcy cost. Itu yang digambarkan dengan garis merah ini. Jadi di debt to value tertentu, ini besaran debt tertentu ya, dia itu akan mencapai titik puncak. Ketika di titik puncak ini kemudian debt ditambah lagi ke sisi kanan gitu ya, malah justru akan turun value dari perusahaan. Dan turunnya ini kenapa? Turunnya ini karena ada ini tadi, financial distress and bankruptcy cost. Nah, begitu inti dari realita atau kenyataan di dunia investasi sebenarnya terkait dengan teori Modigliani and Millers.
Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengambil mengambil pelajaran atau mengambil kesimpulan dari pembahasan ini, bahwa untuk memperhitungkan atau untuk menghitung capital structure itu kita perlu tahu fondasi-fondasinya, kita perlu tahu konsep-konsep dasarnya. Nah, dari belajar teori MM yang kelihatannya sekilas ini kok nggak masuk akal, tapi kenapa kemudian kita pelajari ya? Nah, dengan belajar teori MM itu kan memberikan basic knowledge kepada kita bahwa awalnya itu posisinya adalah nggak ada pajak, nggak ada pengaruh ke cash flow dari equity holder maupun debt holder gitu ya. Terus kemudian ketika ada pajak pengaruhnya seperti apa, terus ketika ada bankruptcy cost, financial distress cost pengaruhnya seperti apa, sampai ke kesimpulan bahwa WACC itu ini akan mencapai titik optimal point tertentu di titik debt tertentu juga. Ketika debt itu ditambah, maka kemudian justru malah akan kontraproduktif. Demikian pembahasan kita. Kalau ada pertanyaan, silahkan post di kolom komentar di bawah. Terima kasih.